Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baiklah, hari-hari ini kita dapati satu berita yang menjadi perbincangan bukan hanya di kalangan masyarakat tapi juga di kalangan tokoh, juga ada ulama, para ustadz yang memberikan pandangan-pandangan terkait dengan kompetisi penulisan artikel tingkat nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia. Kami kira dalam konteks kita sebagai warga negara, ya kita tentunya memiliki kewajiban untuk mengetahui dan mengimplementasikan dasar-dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sah-sah saja ya kompetisi ini dilakukan dalam konteks untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai cinta terhadap negara, terhadap tanah air. Namun demikian kita akan melihat apa sesungguhnya yang dihadirkan dari esensi ini, sehingga banyak menghadirkan pandangan beragam, dan tentunya kita juga akan memberikan pandangan-pandangan atau masukan-masukan yang konstruktif dan solutif, sehingga menghadirkan ketenangan di masyarakat dan tentunya memberikan hal positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2021, ini flyernya ya, sudah banyak juga tersebar teman-teman sekalian, dari santri untuk NKRI. Dari sisi apresiasi ini tentunya kita menghormati, ya kita mengapresiasi tentunya dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021 diadakan kompetisi penulisan artikel tingkat nasional. Baik, temanya nah ini mungkin yang menjadi sorotan ya dari berbagai kalangan. Pertama, hormat bendera menurut hukum Islam. Kemudian kedua, menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Hanya dua tema ini, tema besarnya ya. Hormat bendera menurut hukum Islam, menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Ketentuan artikel, ya ada 5 ketentuan yang dicantumkan di sini. Ya, artikel ditulis dengan menggunakan font Times New Roman, ini standar ya. Sampai ke bawahnya minimal ditulis 12 halaman, referensi tulisan artikel minimal jumlah 10 dan sebagainya, ini standar. Hanya mungkin kita akan fokus kepada tema yang diusung dari kompetisi penulisan artikel tingkat nasional ini. Saya kira, mohon izin kalau kita melihat ya secara menyeluruh dari sudut tampilan tema ini saja, ya memang mengundang banyak pertanyaan. Ya, kita membuat sebuah acara apapun itu ataupun program yang ditampilkan apalagi ke publik, tentunya setiap program itu memiliki tujuan. Ya, apalagi dalam kerangka berpikir tentunya ada goal yang harus dicapai, ya, kemudian konsepsi struktur berpikirnya apa, seperti apa landasannya. Kalau di pemikiran filsafat itu kan ada ontologinya, epistemologinya, baru aksiologinya. Ya, dari kerangka berpikir dasarnya apa, tujuannya apa yang ingin diraih gitu. Nah, saya kira di sini ya struktur pembinaan atau penyusunan tema ini, ya lebih tepat struktur penyusunan tema ini nampaknya tidak memenuhi struktur berpikir yang sempurna ya. Ya kalau kita ingin tanyakan misalnya, kita uji tema ini dengan pertanyaan-pertanyaan, apa tujuan yang ingin dicapai? Ini hormat bendera menurut hukum Islam. Ya sekarang pertanyaannya, apakah belum diketahui gitu bagaimana hukum Islam terkait dengan penghormatan terhadap bendera? Kalau belum tahu kan harusnya bertanya kan. Nah kalau bertanya, BPIP salah kalau bertanyanya meminta santri untuk tulis artikel. Ya harusnya datang kemana? Ya tanyakan kepada ulama. Ada MUI di sana, kemudian tanya ke MUI memberikan fatwa. Dari fatwa ini disosialisasikan. Ya kalau tujuannya yang kedua misalnya hanya ingin mengklasifikasikan ya dari misalnya ragam pemahaman keislaman dari masyarakat yang tentunya mungkin akan ada ragam pandangan-pandangan tertentu berdasar latar belakang dan lingkungan yang mempengaruhi, bisa faktor pengetahuan, bisa pergaulan dan sebagainya. Ya tentunya tidak harus digeneralisasi dengan membuat sebuah tema yang umum. Ya kalau sudah BPIP mengetahui misalnya ada sudut pandang tertentu dari sebagian kecil komunitas muslim ya yang memandang misalnya bahwa hormat terhadap bendera ya, itu tidak diperlukan misalnya, tinggal diidentifikasi saja, diedukasi atau diadakan dialog. Itu lebih pas gitu ya, lebih sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jadi di sini saya kira dasar pemikirannya sangat lemah gitu. Kenapa harus memunculkan tema seperti ini? Dan yang paling menarik ini santri, sedangkan konstruksi hukum Islam itu
ya dalam bahasa syariat atau bahasa Arab yang dipopulerkan istinbatul ahkam, ya konstruksi untuk melahirkan sebuah hukum itu bukan domainnya santri. Santri itu masih di ranah pembelajaran gitu. Ya, dan ketika mempelajari sebuah hukum pun itu mempelajari dasar-dasar yang hukumnya sudah mutlak disampaikan oleh para ulama berdasarkan referensi dari sumber-sumber hukum.